Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini saya akan membahas materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berjudul Pola Kegiatan Perekonomian. Sebelum kalian masuk ke dalam materi ini, kalian diwajibkan terlebih dahulu untuk menonton video sistem ekonomi. Nah, kenapa diwajibkan? Karena kalau misalnya kalian sudah menonton video yang sebelumnya, kalian akan lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita bahas. Pola kegiatan perekonomian ini ada 5 topik yang akan dijelaskan satu persatu ya. Nah, untuk topik yang pertama adalah uang, perdagangan, dan spesialisasi. Uang adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar atau perdagangan dikenal dengan perekonomian uang. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting. Penggunaan uang telah memungkinkan mereka atau masyarakat di sini melakukan spesialisasi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perekonomian subsisten atau perekonomian tradisional. Nah, perekonomian subsisten adalah kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada aspek mencari keuntungan, namun fokusnya adalah dalam pemenuhan kebutuhan pribadi atau masyarakat setempat. Nah, dalam perekonomian subsisten ini, ciri-ciri yang pertama adalah unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional. Penggunaan teknologi masih sangat sederhana, produktivitas rendah dan produksi hanya cukup untuk menopang hidup dengan tingkat yang sederhana. Output yang dihasilkan itu sangat sedikit dan peranan uang tidak terlalu penting. Nah, pada perekonomian subsisten ini lebih mudah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sistem barter. Lalu, kita akan bahas tentang perekonomian uang atau modern. Nah, perekonomian uang atau modern ini adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukarnya atau kegiatan perdagangan. Nah, perekonomian uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat spesialisasi dalam memproduksi. Yang kedua adalah produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus di tingkat produsen. Yang ketiga adalah diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Dan yang keempat adalah peranan uang menjadi sangat penting. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dikarenakan semakin maju suatu perekonomian maka semakin penting peranan kegiatan perdagangan dalam perekonomian tersebut. Pada awalnya, perekonomian subsisten atau perekonomian tradisional tadi yang masih sangat primitif, perdagangan dilakukan dengan cara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Dengan perdagangan seperti itu, haruslah wujud keadaannya di mana yang pertama, seseorang ingin menukar barang yang dihasilkan dengan suatu barang lain, dan yang kedua adalah seorang lain memproduksi barang yang diinginkan orang yang pertama dan bersedia menukarkan barang tersebut dengan yang dihasilkan oleh orang yang pertama. Ini menurut pendapat Sukirno pada tahun 1994 yang masih sampai dengan saat ini digunakan. Nah, dengan demikian dalam perdagangan barter harus terdapat dua keinginan yang saling berkesesuaian dan keadaan ini dinamakan double coincidence of wants atau kesesuaian ganda dari keinginan. Nah, syarat ini menyebabkan perdagangan barter tidak dapat dilaksanakan seluas seperti perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian modern atau perekonomian uang, di mana uang digunakan sebagai alat perantara tukar-menukar. Jadi dalam perekonomian barter ini harus jelas nih, si A dan si B ini bersedia untuk menukarkan barangnya. Nah, topik spesialisasi dan perdagangan. Nah, dengan adanya spesialisasi dan perdagangan ini, akan menghasilkan produk sesuai dengan keahlian. Yang kedua, akan lebih produktif dan efisien. Dan yang ketiga adalah tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan yang tadi sudah dibahas dalam perdagangan karena sudah menggunakan mediasi dalam bentuk uang. Mari kita lihat gambar spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. Nah, di sini dicontohkan ada 3 orang yang masing-masing memiliki keahliannya. Petani yang memiliki keahlian untuk membuat bahan makanan, tukang jahit yang memiliki keahlian membuat pakaian, dan tukang kayu yang memiliki keahlian membuat perabotan pertanian dan perabotan rumah tangga.
masing-masing dari orang ini menginginkan barang di luar dari keahliannya. Nah, seperti contoh, petani ini menginginkan pakaian, maka dia akan mengeluarkan uang diberikan kepada tukang jahit. Lalu tukang jahit itu menginginkan perabotan, maka dia akan mengeluarkan uang yang diberikan kepada tukang kayu. Dan yang terakhir, tukang ayu menginginkan makanan, maka dia akan mengeluarkan uang memberikan kepada si petani tadi. Nah, itu yang di garis yang berwarna merah. Untuk garis yang berwarna biru itu adalah alur dari barang. Yang petani bahan makanan, yang tukang kayu perabotan pertanian, dan yang tukang jahit itu adalah menghasilkan pakaian. Nah, ini adalah alur dari perdagangan tadi. Nah, wujud uang sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan perdagangan, dan perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Nah, apa sih kebaikan-kebaikan dari spesialisasi itu? Yang pertama adalah mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua adalah mempertinggi efisiensi memproduksi atau economies of scale. Nah, apabila produksi ditingkatkan, misal menjadi 2 kali lipat, biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi yang berlaku. Berarti biaya produksi rata-rata bertambah rendah. Selain itu, spesialisasi penghematan penggunaan alat-alat produksi sehingga tidak perlu lagi membeli alat-alat produksi yang sama jenisnya untuk setiap kali ingin mengadakan produksi. Nah, yang ketiga adalah mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas. Produk harus ditambah dengan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, para pengusaha akan berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih baik dan lebih tinggi produktivitasnya. Nah, topik yang kedua adalah pelaku kegiatan perekonomian. Ada 3, ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di sektor rumah tangga, ini adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Mohon diperhatikan tulisan yang bercetak berwarna merah ini adalah balas jasa tadi. Nah, sektor rumah tangga ini menyediakan apa? Menyediakan tenaga kerja yang akan diberikan upah dan gaji dan memiliki tenaga usahawan yang akan diberikan keuntungan. Lalu memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu yang pertama adalah barang-barang modal yang memiliki imbalan berupa bunga. Lalu kekayaan alam, lalu yang C adalah harta tetap dalam bentuk tanah atau bangunan yang akan mendapatkan biaya sewa apabila ditawarkan kepada pihak lain. Sektor rumah tangga menawarkan faktor-faktor produksi kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini, maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga tadi yang berwarna merah tadi gitu. Merupakan balasan dari sektor perusahaan terhadap sektor rumah tangga. Berbagai jenis pendapatan akan digunakan oleh sektor rumah tangga untuk 2 tujuan, yaitu yang pertama adalah membeli berbagai barang dan jasa atau untuk pendidikan, perumahan, pengangkutan, dan rekreasi, dan yang kedua adalah disimpan atau ditabung untuk memperoleh bunga atau dividen dan berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Sektor yang kedua adalah sektor perusahaan, adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan juga mengorganisasi faktor-faktor produksi secara sedemikian rupa sehingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi dengan cara sebaik-baiknya. Nah, yang memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan yang maksimum dari tingkat produksi yang dihasilkan. Pembuat keputusan tentang jumlah barang yang perlu diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya adalah berada pada sektor perusahaan. Nah, perusahaan juga menganalisis struktur biaya dan pendapatan total. Nah, untuk di perusahaan memiliki penggolongannya masing-masing sesuai dengan industri. Yang pertama adalah ada industri primer yang mengolah sumber daya alam seperti pada pertambangan, eksploitasi hutan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah industri sekunder, yaitu yang menghasilkan barang-barang industri seperti sepatu, baju,
mobil, buku, mendirikan perumahan, bangunan, menyediakan air, listrik, dan gas. Lalu ada yang ketiga, industri tersier yang menghasilkan jasa-jasa seperti pengangkutan barang-barang, menjalankan perdagangan, memberikan pinjaman melalui lembaga-lembaga keuangan, dan menyewakan bangunan berupa rumah atau pertokoan. Lalu kita masuk ke dalam sektor yang ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah di sini adalah badan-badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dilengkapi juga dengan adanya Departemen Pemerintahan, Badan Penanaman Modal, Bank Sentral, Parlemen atau DPR, pemerintah daerah, dan TNI Polri. Nah, pemerintah juga bertugas untuk mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan agar mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pemerintah juga melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonominya seperti mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan umum, jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lainnya. Apalagi untuk di wilayah Kepri akan segera dibuat jembatan Batam Bintan. Nah, dengan adanya jembatan Batam Bintan ini otomatis akan meningkatkan kegiatan perekonomian di dua kota ini, di wilayah Batam dan juga Bintan, termasuk Tanjung Pinang. Nah, yang kedua adalah mengembangkan prasarana sosial seperti lembaga institusi pendidikan, badan penyelidikan, menjaga ketertiban dan keamanan negara melalui TNI Polri-nya, dan menyediakan jasa transportasi umum, jaringan telekomunikasi, dan lain-lainnya. Nah, dalam sektor ekonomi ada terbagi dengan dua, ada sektor pemerintah, ada sektor swasta. Nah, sektor swasta ini contohnya adalah BUMN dan BUMD. Lalu yang sektor swasta adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan. Nah, pajak yang dipungut pemerintah itu terbagi atas dua, ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung itu terbagi lagi dengan dua, ada pajak pendapatan perseorangan dan ada pajak perusahaan. Untuk pajak tidak langsung terbagi atas dua, ada pajak penjualan dan ada pajak impor dan ekspor. Pemerintah mendapatkan pendapatan itu digunakan, yang pertama adalah pembayaran royalti yang dipungut dari perusahaan-perusahaan mengeksploitasi kekayaan alam seperti minyak, hasil hutan, pertambangan gitu ya. Lalu yang kedua adalah keuntungan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi aliran pendapatan. Ada jenis-jenis aliran, ada sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar, dan yang ketiga adalah pasar barang dan pasar faktor produksi. Dan yang keempat adalah interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang pertama adalah jenis-jenis aliran. Yang A, perekonomian sederhana itu terdiri atas dua sektor, ada sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Untuk sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan para pengusaha menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mewujudkan dua macam aliran, yaitu ada aliran barang dan ada aliran uang. Nah, ini ada gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian yang sederhana. Tadi sudah dijelaskan ada aliran uang dan ada aliran barang antara perusahaan dan rumah tangga. Kalau misalnya kita lihat di sini, dari perusahaan kepada rumah tangga, itu alur yang berwarna biru adalah faktor-faktor produksinya. Seperti apa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti tenaga kerja, sumber daya, alat, peralatan, dan lain-lainnya. Lalu diberikan balas jasanya berupa aliran uang yang terdiri dari gaji dan upah, bunga, sewa, dan juga untung. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika alur dari perusahaan ke rumah tangga ini akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, dari rumah tangga ke perusahaan inilah akan memberikan pengeluaran berupa membeli barang dan jasa tadi. Interaksi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian pasar.
Hasil interaksinya adalah A. Menentukan jenis barang dan jasa apakah yang harus diproduksi, dan yang B adalah menentukan bagaimana faktor-faktor produksi akan dialokasikan ke berbagai kegiatan memproduksi. Nah, pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang dan jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang dan jasa yang diperjualbelikan. Lalu pasar faktor adalah tempat di mana pengusaha, pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Pada gambar interaksi kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasar. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi, ini akan menghasilkan kualitasnya. Dan yang kedua adalah jumlah produksi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi ini akan memberikan jumlah kuantitasnya. Nah, di sini terdapat 4 aliran antara perusahaan dan rumah tangga yang ada dari sisi penawaran dan juga dari sisi permintaan. Untuk aliran yang pertama dan yang kedua aliran pertama adalah penawaran berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan. Ini aliran yang pertama. Lalu aliran yang kedua adalah permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga terhadap perusahaan. Nah, interaksi ini akan menentukan, yang pertama adalah jenis-jenis barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Yang kedua adalah tingkat harga dari masing-masing barang tersebut, dan yang ketiga adalah tingkat produksi masing-masing barang tersebut. Nah, untuk aliran yang ketiga adalah permintaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan terhadap rumah tangga. Lalu yang aliran yang keempat adalah penawaran faktor-faktor produksi oleh sektor rumah tangga terhadap perusahaan. Nah, dalam interaksi antara aliran yang ketiga dan yang keempat ini menghasilkan atau menentukan berapakah modal sebaiknya yang digunakan. Yang kedua, berapakah dan bagaimanakah sebaiknya susunan tenaga kerja yang sebaiknya untuk digunakan. Yang ketiga adalah berapakah dan bagaimanakah jenis tanah yang diperlukan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tenaga ahli dan tenaga manajemen yang bagaimanakah yang diperlukan si perusahaan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Dalam mekanisme pasar, pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu, ia dapat menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Nah, atau dengan kata lain menggunakan sistem perekonomian campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan terpusat atau sistem ekonomi komando. Nah, kebaikan dalam mekanisme pasar yang pertama adalah pasar memberikan informasi yang lebih tepat. Yang kedua adalah pasar merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya. Yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian yang modern. Dan yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Serta yang terakhir adalah pasar memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tapi mekanisme pasar juga memiliki keburukan atau kekurangannya. Seperti yang pertama adalah kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sistem perekonomian pada video yang sebelumnya, ketika orang memiliki modal yang lebih besar maka dia dapat menguasai pasar. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi menjadi tidak stabil. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat luas. 4. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Serta yang kelima adalah kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Nah, yang terakhir topiknya adalah kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Nah, tujuan campur tangan pemerintah ini adalah yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar, agar mereka tidak melakukan praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, menyediakan barang bersama seperti jalan raya, TNI Polri, pelabuhan, bandara, dan lain-lainnya. Dan yang kelima adalah mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi permasalahannya. Nah, bentuk campur tangan pemerintah dengan cara membuat peraturan-peraturan. Ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Yang kedua adalah menjalankan kebijakan fiskal melalui pengumpulan pajak dan kebijakan moneter melalui mengatasi situasi keuangan seperti tingkat suku bunga, operasi bank-bank umum, mengatur sejumlah uang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga adalah secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi untuk antara keuntungan pribadi versus keuntungan sosial. Dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan perorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial adalah dengan cara yang pertama kegiatan pengangkutan kereta api, yang kedua perusahaan jasa untuk menyediakan air bersih, listrik, telepon, dan yang ketiga adalah perusahaan jasa pengangkutan barang melalui kantor pos. Nah, apabila kegiatan-kegiatan ini tidak dipegang atau dijalankan oleh pemerintah, maka tarif yang akan ditentukan oleh pihak swasta akan lebih tinggi dan dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu perlu dimonopoli oleh pemerintah seperti listrik dan air. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu.